sebenarnya bola ini banyak persamaannya sama kehidupan. Apa aja? Kadang nih lu di rumah mulu pengen nongkrong. Kebanyakan nongkrong pengen sendiri deh. Pengen me time deh. Bola juga gitu. Me time lu biasanya ngapain? Gua me time. Gua mainly nonton film, main game. Udah 2 itu kan. Kalau lu Oh, main gitar, main musik. Ya, sama plus makan mie juga. Kalau lu Gue keluar jalan-jalan naik motor Oh, setengah gue jam tahu deh. Dia naik motor, bengong, muter-muter. ngomong sendiri. Nah, Itu wajib. kalau gila. ngomongin me time ya, menurut gue kita pertama harus obrolin dulu. Apa itu me time? M mendingan, enakan, T tidak salah lagi, I inilah, M Nah, kita sekarang bahas apa? Makanya lu jangan motong panggung orang. Enggak, gue dari tadi dari di review gue digituin kemarin. Nggak, intinya maksud gua kayak kita berharap selama ini jangan international break dong. Kita disuguhin sama sepak bola sekarang seminggu 2 kali. Iya. Bukan hanya seminggu 2 kali. Kalau lu ngomong dalam rentetan 7 hari itu bisa seminggu 3 kali. 3 kali ya. Minggu bisa game, tengah ini game, Jumat atau Sabtu udah main lagi. Jadi full sepak bola. Dan yang paling dirugikan menurut gue sebagai seorang fans adalah United. MU paling kesian karena besok dia main hari Jumat jam 3. Besoknya soal Jumat tuh pusing dia. Terus minggu depannya Selasa jam 3. Minggu depan lagi Selasa jam 3. Kesian sih. Jadi tidak ada weekend untuk MU. MU gak akan pernah diobrolin di review karena dia beda sendiri jamnya. Gitu. Nah, ini kita mau bahas midweek di Liga Eropa, akan ada Premier League dan La Liga. Sebelum gue mulai, jangan lupa kalau kita lagi hiring 2026 Grombol mau dirombak renovasi total. Kita butuh orang-orang jago, orang-orang yang kreatif bisa menjadi jantung kontennya Grombol. Langsung aja daftar di grombol@gmail.com. Oke, jangan lupa ini juga Wembley, jangan lupa ya. Dibeli. Terus jangan lupa kita akan adakan Guler Season 2 untuk selebrasi 200k. Mantap. Arda Guler kita gaskan lagi ya. Kemarin tuh 36 jam, yang ini harus lebih dari 48 jam. lah. Minimal, pokoknya harus lebih dari 36 jam, gak boleh sama. Minimal 72. Dengan acara-acara yang seru. Itu dia. Siap. Gue siap. Oke. Midweek ini diisi oleh game-game kecil di Premier League, game-game besar di La Liga. Kita ke La Liga dulu aja. Game yang second terbesarnya adalah Athletic melawan Real Madrid. Bilbao ini sudah dikonsider tim top 4 lah berapa tahun terakhir. Dia baru menang Copa del Rey juga. Cuma rentetan runnya musim ini nih tidak semenarik musim lalu. Banyak pemain yang sekiranya sebenarnya bisa menjadi patron, bisa menjadi pemimpin berjalannya tim, tapi malah drop off seperti Nico Williams. Mungkin kita ngobrol spesifik nih sebelum ke Real Madrid. Nico Williams nih, what happened to this player sih? Walaupun kemarin chipnya bagus soalnya. Apanya? Gol chipnya kemarin bagus. Tapi ada wasting chain-nya juga. Itu kita nggak ngomongin game. Yeah, Kita nggak ngomongin one game, tapi overall seorang bintang yang bisa banget. Harusnya kalau ngelihat dari kita ngelihat animo di Euro itu banyak loh fans yang nonton tuh setengah berpihak ke Yamal, setengah berpihak ke Nico sebagai pemain terbaik gitu. Banyak gitu loh. Tapi selesai Euro, Yamalnya terus naik, terbang, Niconya nggak ikut. Sebenarnya kenapa sih? Tahu. Ini sangat correlate. Ada pemain-pemain yang jago di timnas, biasa di klub. Nico menurut gua spesifik dia akan seperti itu. Oh gitu. Ya. Lu sebut Lukas Podolski. Podolski itu di Jerman jago banget. Tapi di klub so-so. Xherdan Shaqiri sama. Di Swiss jago. Tapi di klub ya udah. Xherdan Shaqiri sama kalau Ochoa, Guillermo Ochoa di Meksiko jago. Tapi di klub lu pernah tahu dia main bagus di klub? Kebobolan 1000 kiper pertama kebobolan 1000. Iya. Jadi intinya menurut gua Nico akan akan bagus ketika di timnas. Tapi di klub karena dia kemungkinan gak akan pindah. Jadi menurut gua dia akan gitu-gitu aja. Nico juga punya pendahulu. Artis Aduriz. Itu striker kawakan Spanyol. Bilbao juga. Gitu loh. Ya jago juga cuman ya udah di situ gitu loh. Nggak akan lu terbang kayak Yamal nggak bakal.
Cuma mas gue faktornya gini, sebelum kita gue masih digundul dulu ya. Sebelum kita meneruskan apa yang lo katakan, apakah faktor klub ngaruh? Let's say misalnya Nico jadi ke Barcelona atau Nico jadi ke Arsenal sempat ngincer kan? Itu menurut lo akan sama apa beda? Atau lo deh beda Arsenal. Jika Nico ke Arsenal menurut lo gimana? Menurut gua kalau Nico ke Arsenal mungkin dengan environment yang Arsenal kasih dia pasti bakal lebih better, bakal lebih baik lah. Cuman gua nggak tahu ya, gua ngerasa kayak baru season ini yang dia bener drop off sih. Jadi mungkin statement Gundo akan iya kalau misalkan ternyata season depan dan season depannya dia tetap seperti itu. Cuman ada reason kenapa siapa si pelatihnya tuh si botak siapa namanya? Lupa gue. Pelatihnya siapa nih? Spanyol. Oh, De La Fuente. Ya, De La Fuente itu milih dia karena dia di Bilbao sempat jadi yang maksudnya tulang punggungnya Bilbao gitu di situ. Cuma season ini gue nggak tahu kenapa drop off-nya, mungkin karena apa ya? Dia belum mature aja sih gue bilang. Dia kan masih muda ya. 23 dia. Masih jauh masih jauh. Jadi dia belum, menurut gue belum di umurnya mature untuk bisa konsisten. Mungkin biasanya pemain kayak gini gue malah feelingnya bakal late bloomer nih, begitu masuk 25-26 dia bakal jadi nih karena udah ngelewatin masa-masa dia inkonsistennya sekarang. Jadi klub sorry gue tambahin, klub itu ketika dia pindah ke Barcelona, menurut gue itu salah satu gangguan performa dia juga. Dia sama Yamal itu connection gitu loh di timnas. Pasti nggak mungkin Nico tuh nggak mau ke Barcelona, dan begitu juga Yamal. Jadi ketika lu permintaan lu nggak diwujudin, lu bisa lihat lah track record proses transfer sampai dia perpanjang kontrak itu kan aneh. Dari yang Fabrizio udah gembar-gembor nih, ini si Nico sama Yamal saling posting story, tiba-tiba berkontrak 10 tahun. Jadi menurut gua selain satu sisi dia di timnas emang bagus, cocok, di Atletik nggak akan membuat dia lebih hebat dari sebelumnya. Mau itu late bloomer mau apa nggak akan, kecuali dia pindah ke Barcelona. Dan ini kasus juga di season ini kita ngerasain kayak Baleba juga seperti itu, di mana di season lalu bagus, season ini jelek karena sempat ada rumor transfer. Iya. Nah aslinya cuma kalau Nico bener mungkin menurut lo kalau season ini doang kita nilai kurang bagus. Cuman bisa juga ada presiden kita baru tahu di season lalu. Iya. Hampir setengah season lalu. Iya. Cuman di saat dia main di Euro doang kita baru tahu dia. Di klubnya udah dia sosok aja nggak begitu sejago itu. Karena juga ada kayak Inaki gitu-gitu juga jago sebenarnya, tapi ya lu karena lu di Bilbao dan lu kayak diisolate sama peraturan klub tersebut kan, yang basket segala macam. Bukan nih pemain jelek gue bilang ya, bukan ya. Tapi kalau lu tanya apakah dia akan terbang, menurut gue enggak. Karena faktor internal. Udah. Sekarang Bilbao di posisi 10, posisi yang 8 posisi 8. Dia menang 6 kali, seri 2 kali, kalah 6 kali. Jadi 14 game kalah 6. Jadi bisa hampir setengah tuh dari perjalanan liganya kalah. Menghadapi Madrid nih, kita tahu Madrid juga di La Liga 3 game beruntun seri. Berarti kemarin lawan Girona tuh ketiga atau keempat? Ketiga ya? Di La Liga. Apa keempat? Di La Liga, kalau lu sama Liverpool dia keempat. Oke. Di La Liga ketiga betul. Ya ketiga. Nah lu ngeliatnya gimana nih? Ini bakal jadi kerikil lagi untuk Alonso dan kawan-kawan, atau malah bisa grab the moment? Karena Bilbao jangan lupa, Bilbao dimakan sama Barcelona 4-0. Menurut gue nih gue ngeliatnya tergantung sekarang Madrid outcome-nya 2 bener. Either dia kesandung beneran, atau dia sekarang panas total karena 3 game tanpa kemenangan. Apalagi sama Liverpool kalah juga. Ya itu dipertanyakan lah. Cuman di satu sisi, abis kemarin dia bermain dengan squad yang bisa dibilang hampir semuanya first team-nya. Di sini dia bakal mencoba rotasi menurut gua. Bakal mainin Mas Tantuono. Bakal mainin, bisa jadi Gonzalo Garcia di situ, bisa jadi Bellingham di drop. Tapi apakah wise lu mainin rotation player di game lawan, ya baik lagi Atletik memang posisi 8, tapi dia cenderung tim mid to top, tim menengah ke atas gitu. Iya, mau nggak mau. Iya, cuman mau nggak mau bener. Kalau nggak fitness lancur loh. Dan minggu depan ketemu dan City. konteks dia juga ketinggalan Barca kan sekarang kayaknya. Kalau mungkin rotasi beberapa pemain ya, cuman
core-nya sih bakal tetap sama menurut gue. Oh iya, Mbappe pasti main. Mbappe pasti main. Guler menurut gue pasti. Guler bisa jadi diganti Bellingham sama Mas Tantono. pasti main Bellingham. Nah, Bellingham yang menurut gue yang ada kemungkinan nggak main tuh Bellingham. Tapi kalau nggak ada Bellingham, nggak ada Guler, nggak ada jantungnya sih Madrid. Harus salah satu dari mereka bermain. Mas Tantono masuk. Nggak bisa dong. Brahim Diaz. Dia bukan kreator. Brahim Diaz. Mas Brahim Diaz Tantono. tidak pernah Betul. di Tapi mau nggak Real mau. Madrid nggak pernah bermain sebagai kreator. Iya. Loh, Mas Tantono bisa banget untuk menjadi kreator, untuk menggantikan Guler itu sangat bisa. Kita melihat dia di River Plate bermainnya kayak gimana selama satu season itu. Gue ngerasa bisa juga dicoba, cuman atau mungkin dia back to basic di mana Guler dan Mas Tantono bermain bersama. Taruh di belakangnya Tchouaméni udah fit, Tchouaméni Valverde lagi. Iya bisa. Di belakang Carreras, Rudiger Militao ini kan aslinya dua pair tersolidnya Madrid sejauh ini aslinya. Kanan ya lu mau tren sih pasti. Menurut gue tapi harus ada certainty sih, harus ada kepastian di dalam pemilihan squad. Minimal di backline ada Carreras kalau menurut gue, karena kemarin kita lihat Fran Garcia nggak terlalu oke, ya kan. Menurut gue dengan lo rotasi oke, yang Karim bilang oke, tapi ada juga titik-titik yang lo amankan dengan pemain yang reguler gitu. Contoh, oke lo mau mainin tetap untuk nyari fitness Rudiger lagi, Rudiger, Militao, Trent biar dia terbiasa lagi kan main, tapi tetap di kiri Carreras menurut gua. Jangan 4-4-nya kayak lawan si Girona gitu. Tapi sih paling ini mainin interval ya. Mungkin Madrid akan ngegas di 60 menit, 45 menit pertama, 15 menit kedua. Kalau dia bisa curi poin atau curi gol, gua rasa bakal dirotasi gitu. Jadi winning team dulu nih. Winning team gas. Babak kedua dapat gol, amanin nih 2-0 3-0 babak pertama, babak kedua rotasi. Nah, itu mungkin paling sekarang kita update dikit soal tragedi dressing room. Apa sih terakhir udah baikan katanya? udah. Udah. Nggak, katanya siapa si Valverde yang ngomongnya? Katanya kita sudah menjadi tim lagi, malah kita tidak pernah sekompak ini sebelumnya gitu ya. Tuh, ya nggak tahu itu. Tapi gue punya pertanyaan deh. Apakah itu PR ya? Gue punya pertanyaan buat lo bertiga. Kita tahu gimana di bawah Ancelotti ini Real Madrid dikasih kebebasan banget. Maksudnya sistem tuh nggak terlalu rigid lah. Di sisi lain itu jadi bumerang buat mereka karena lawan tim-tim besar tuh mereka kadang-kadang butuh sistem juga. Tapi apakah justru di sekarang malah jadi kebalikannya? Sekarang jadi agak rigid, mereka malah jadi nggak punya kebebasan yang luasa kayak zaman Ancelotti. Apakah sebenarnya Alonso ini harusnya lebih balance lagi, jadi sistem dengan pemain yang punya kebebasan juga, atau menurut lo nih sebenarnya mereka udah dapat gitu? Kalau menurut gue sih part of masih. Sedikit. Aslinya emang itu kan kita ngeliat di awal season Madrid tuh full rigid. Di awal season 3 game 4 game pertama tuh mereka rigid parah. Cuman di situ nggak lama Alonso buat bikin ngasih individual creativity-nya dilepas. Udah deh bebas, Vinicius lo mau gimana. Cuman yang Alonso benernya adalah out of position-nya. Out of position-nya di mana pressing-nya, di mana lo harus kemana-kemananya, out of the ball itu harus benar-benar diubah sama dia. Nah, yang gue lihat di game kemarin, di mana ada benar-benar rigidnya tuh dipaksain. Gak begitu dikasih individual creativity-nya. Dan akhirnya individual creativity-nya cuma dipakai sama Mbappe. Ini mana mentok pasti. Dan jadi problem kan? Jadi problem betul. Gue ngutip katanya Thibaut Courtois mungkin terakhir ya. Dia bilang waktu season lalu dilatih Ancelotti. Gue lupa ini kalau nggak salah kalah sama El Clasico. Kan kalah semua tuh. Gue nggak tahu match yang mana. Cuman dia bilang kita ini nggak bisa dipaksakan main bebas terus. Kita nih tim yang bagus, pemain yang bagus. Kita nih butuh sistem. Itu katanya Thibaut Courtois. Berarti maksudnya kan tadi apakah sebenarnya harus dibalance gitu karena ya ditopang dengan sistem yang oke, tapi mereka dikasih juga kebebasan yang apa ya, yang bisa ngeluarin kreativitasnya mereka dong. Ini kaget aja sih menurut gue. Jujur enggak, kalau gue Alonso ini tumbuh kembang dia menjadi pelatih hebat kan di Leverkusen. Ya kan dia di sana mengandalkan sistem. Yang dia rawat di sana, dia asuh di sana anak-anak yang bukan bintang. Betul. Perlu sama waktu sekali aja sih gak ada ini bintang. Verts dia yang lahirin. Siapa lagi? Nggak ada bintang. Grimaldo, Frimpong. Nggak ada bintang, semua dia yang lahirin gitu loh. Nggak ada yang dari luar bintang terus dirawat tuh nggak ada gitu loh. Nah, masuk ke Real Madrid menurut gue dengan adanya Bellingham, Mbappe. Nah, ini dia harus lebih adaptif dalam penetapan approach dia, pendekatan dia ke tim tuh harus lebih adaptif. Yang mana misalnya secara rasio 100% di Leverkusen tuh 80-20, misalnya 80% tuh rigid, 20% kebebasan.
Nah di Real Madrid harus di 60-40. 60-40 gitu. Jadi ya harus masa. dikasih nih Betul. Maverick ini. Mbappe, Bellingham ini harus dikasih ruang lebih untuk berkreasi gitu. Karena nggak bisa dipungkirin sepak bola terlalu rigid juga kadang nggak menghasilkan. Betul. Pep pun belajar kok. Pep pun sekarang lepas pemain gitu loh, dikasih kebebasan pemain gitu. Gitu. Tunggu waktu Menurut aja sih gua. menurut gua sih. Ini perihal waktu aja, sabar atau enggak, udah itu aja. Ya. Terus lanjut lagi. Tadi kita udah selesai Real Madrid yang akan dijamu sama Athletic di San Mamés. Kita sekarang ke Lagi. The New Camp Nou. Ya. Akan menjamu Atletico Madrid di jam 3 pagi juga di hari sebelumnya, di hari Rabu. Gimana nih? Kita tahu Barcelona abis kalah lawan Chelsea tapi bisa menang lawan Alaves, tapi kita kembali lagi Alaves juga ya tim yang harusnya memang sudah dikalahkan sama Barcelona gitu. Tapi Atletico Madrid dengan hot and coldnya, dengan warna-warninya musim ini, tapi dia punya catatan yang baik melawan tim besar. Contohnya Real Madrid gitu. Real Madrid yang dia bisa kalahin di fase awal musim yang Real Madridnya lagi ngegaspol Betul. gitu loh. Nah sekarang Barcelona yang menghadapi dia gimana nih? Kita tahu Atletico itu terkenal dengan musim ini ya. Atletico itu cenderung melakukan direct attack, mengandalkan ruang. Dan ada satu pemain waktu Barcelona lawan Chelsea gue pede karena gue bilang gue punya pemain-pemain seperti Pedro Neto yang bisa ngeksploitasi ruangnya, highline-nya sih Barcelona. Di Atletico ada Giuliano yang kurang lebih seperti itu mainnya. Nah, menurut lo deh yang sering Barcelona gimana nih Atletico menurut lo? Ya, kalau gua ngelihat apalagi ini masalah jadwal juga ngaruh ya. Main di midweek itu nggak sekeras di weekend. Benar. Jadi gua akan melihat lu akan melihat bahwa Barcelona dan Atletico Madrid tidak gigi 6 dua-duanya. Mempertimbangkan faktor interval waktu setiap babak. Karena ini Desember, kita tahu semua penuh. Jadi gua rasa akan ada di menit-menit tertentu bakal main aman. Nggak akan kita dipertontonkan sepak bola yang satu direct, yang satu bermain highline gitu. Jadi ini bakal tactical match, bakal pinter-pinteran Tapi kan taktiknya Hansi Flick bermain tinggi. Betul. Maksud gua nggak akan sarkas banget. Karena Hansi Flick juga ngelihat kondisi pemainnya, kan dia lagi ngeluh kondisi pemainnya. Cedera, terus juga nggak dapat tambahan. Dan di momen ini menurut gua Hansi Flick terutama itu bisalah merubah sedikit caranya untuk melawan Atletico Madrid. Nih, Lo tau nggak menarik ya? Sebentar gue sanggah ya. Ini gue sedikit karena kemarin gue memang nunggu perbincangan ini. Lawan Oviedo, Atletico rotasi berat. Alvarez nggak main. Alvarez cuma main di menit 65, kurang lebih 25 menit. Baena cuma main satu babak. Giuliano sebagai cadangan. Jadi memang disiapin. Iya. Si Atletico terbalik. Iya. Dia mau gaspol di sini. Ya, karena kan Barcelona main di kandang. Jadi si Atletico mau gaspol di sini. Ya. Dia rotasi udah kemarin. Nah, justru ini menjadi abis poin gol, menarik ya. Charlotte gol, Betul. udah rapi 2 gol, Iya. tarik. Kan Yang kan bagus-bagus juga semua. Hansi Flick pasti ngelihat ya, oh ngebaca nih line up. Wah asyik nih rotasi nih bukan ngejar lawan gua. Oke, gua Iya. kerjain balik loh. Iya. Cuma kerjain balik kita belum lihat nih apakah kita rotasi balik. nggak mungkin. Oh, nggak mungkin Nggak ya. mungkin. Mungkin nanti Pede lo Atletico. Atletico. Gue selalu bilang ini tim bukan pengganggu. Bukan head to head ini game ini. Sangat. Hah? Sangat. Nah gue teriak tuh, sangat pede. Kurang teriaknya. Barcelona Desember Nah. full win. Dah. Tadi yang Barcelona kalah Atletico. Barcelona Madrid tuh yang lu bilang menang apa yang match sebelum liga mulai? Enggak, Ini itu di La Liga 4-1, 5-2. 5-2. Oh 5-2. Oh. Real Madrid. Real Madrid Atletico. Iya 5-2. Atletico. Musim ini Atletico 5-2. Real Madrid. Iya 5-2. Oh, iya, iya. Yang di Wanda. Yang Metropolitano. Sorloth jedar. Iya. Yang Heisen nggak bisa nahan. Oh iya. Nah itu kayak formulasi juga bakal dipakai tuh lawan Barca. Nah iya. Dan Pakai. gue jujur gue pribadi, gue mohon maaf, gue nggak maksud menghina. Ini game clear Atletico. Sama lagi, Jujur. gue juga. Iya kan? Sama. Gue Setuju juga. kan? Setuju. Ini gue. game clear. Udah rotasi bos. Bukan gue bahkan gue baru tahu sekarang rotasinya kan. Cuman yang harus lo lihat adalah gue balik lagi. Gue sampai sekarang gue stand by my comment kalau Hansi Flick tidak akan merubah taktik. Hansi Flick akan stick with what he know dan akan terekspos mentokan. Dia mungkin berusahanya hanya nge-fix aja. Dia bakal tetap seperti itu, tapi dia dengan sebenarnya dengan dia nggak seneng dengan kemenangan Oviedo kemarin tuh,
ya bukti sama dia bener nggak puas lah sama performanya Barcelona season ini, dan cepat atau lambat dia pasti harus ngefix gitu. Ya gue nggak tahu di bakal starter dari kapan. Ya kita nggak mungkin aja dari lawan Atletico Madrid nih bakal ada suatu hal yang dieksploitasi, mungkin ditweak aja gitu, bukan hal yang jauh Enggak, atau gimana, iya, tapi tetap aja konsepnya kurang lebih. kurang lebih. Nah ini menurut gue tergantung apakah Barcelona pemain individunya ini perform apa enggak. Kalau Atletico Madrid bisa ngenahan, ya malah Rafinya lah. Menurut gue Atletico Madrid bisa create chaos. Cuma di Yamal bisa backline-nya. bisa Backline terbang nih, ini. karena menurut gua Justru ini menurut gua taktikal- left backnya Iya. Atletik kurang menurut gua. Menurut gua nih bakal ada trio penyerang cepat sih, Rafinha, Rashford sama Yamal sih. Ada Rashford, gue dukung Barca. Atau enggak Ferran. Gitu ya? Nih gue bacain tadi rotasinya Atleti ya. Baena cuma main 45 menit. Simeone cuma main 45 menit. Barrios nggak dimainin. Barrios cuma main 25 menit. Alvarez cuma main 25 menit. Udah tuh, 4 pemain kunci udah istirahat. Oke, kita tonton aja ya. Iyalah. Jam 3 pagi hari Rabu. Kita langsung aja ke Premier League. Banyak juga tim kita semua di sini nih rata-rata yang Gue dihitung nggak? main dong. Lu nggak itu Jumat main gitu. Dihitung ya? Hitung. Oke, kita mulai di game pertama. Di game pertama itu ada hari Rabu, Fulham City. ada Man City yang akan datang ke Craven Cottage ke West London. Welcome to West London. Fulham baru menang 2-1 lawan Spurs. Walaupun gol-golnya banyak anomali ya, tapi Fulham ini tim yang nggak cukup berapa tahun terakhir menurut gue Fulham tim yang cukup stabil. Dia nggak ganggu atas, tapi dia juga nggak licin ke bawah. Dia stabil di tengah dan banyak banget menjadi gangguan untuk tim-tim yang mau juara biasanya gitu. Contoh Arsenal 2 tahun ya, 3 tahun ditahan mulu sama Fulham gitu loh. Nah, lu gimana nih City dengan sedikit rotasi kemarin lawan Leeds, tipis akan datang ke Craven Cottage dan lu wajib dapat 3 poin. Gua dapat. Gila lu Yakin. Yakin. Yakin lu? Hakul yakin. Aku yakin. Kesusahan lawan Leeds gitu yakin? Yakin. Menurut lu Ya. lawan Fulham itu midweek, weekendnya itu City akan melawan Sunderland. Di kandang atau tandang? Kandang lawan Sunderland, kandang. Oke, ini gua mau ngasih anomali. Oke. Oke. Ini midweek pemainnya pemain cadangan. Pemain yang ingin Berarti yang gigi. inti di Sunderland. Mungkin. Hmm. Tapi gue baca ini akan menjadi game Omar Marmus. Dia akan kasih kesempatan sebagai striker, entah bersama Aran atau di sebelah kiri. Musim ini quiet total ya. Lu sih ngomong. Awal. Gue Lu sih terbang-terbangin Marmus Iya. gue. Kenapa sih musim ini dia Sama Reinders berdua tuh. Iya. Bener. Reinders Kalau- cuma 1-2 game pertama. Iya. Marmus kan problemnya adalah dia tuh gue ngasih contoh nih, lo pasti udah pernah nonton Adel Tarap. Ini bilang mau lo main jelek Lu mau lo rasis nih. Maksudnya ada Tarap orang Arab, Marmus orang Arab. Oh. enggak, kok gue rasis Maksudnya- ke Arab, kan gue Arab. Bukan lu nyamain kualitasnya dari ras. Bukan kualitas. Oh. Gue ngasih Ben contoh Arfa. case. Heeh. Nah, mulai nambah nih. Gue ngasih contoh case ya. Ryan Cherky. Iya. Samir Nasri. Iya. Apa? Cerita. Oh iya. Gue ngasih contoh Adel Tarap waktu itu pas di awal-awal dari, gue lupa pelatih dia siapa, Roy Hudson atau siapa, pokoknya dia pelatihnya. Cipian Neil Hobson Warnock. nggak salah. Apa? Neil Warnock. Pokoknya gue lupa siapa persisnya. Dia tuh bilang, Tarap mau lu main bagus, lu main bagus, gue mainin. Lu main jelek, tetep bakal gue mainin terus-terusan. Apa hubungan sama Marmus? Sabar, makanya iya. sabar. Orang tuh belum selesai. Buat di situ apa? Ngasih confidence kalau misalnya gue layak untuk masuk starting lineup, gue bisa ngasih full plus. Nggak usah pegang nih, nggak bakal di atas beneran. Iya, gue bakal dikasih garansi untuk bermain dan gue akan confidence gue nambah. Marmus, untuk pemain sejago Marmus, lo taruh dia kayak lu game ini main. Nah besok ini lu nggak main nih. Kalau lu main cuma cameo, nggak bakal ngeliat potensi. Mungkin kita identifikasi dulu. Marmus ini second striker, apa winger, apa gelandang serang? Kalau lu Second striker. kalau di Frankfurt second striker. Oke. Sekarang dengan tidak adanya second striker di setupnya City, dia ini di mana mainnya? Kiri. Gantiin Doku, berarti saingan sama Doku. Nah. Dia nggak bakal menang saingan sama Doku. Nah, itu Lo dia. kenapa Doku kan menurut anda nggak jago? Bukan, udah berubah aja. Udah berubah. Enggak gini, at least Sekarang mau jago bilang nggak aja, jago Doku, tapi Pep sangat butuh
pemain dengan profil kayak Doku. Iya. Dan di bench itu nggak ada yang kayak Doku lagi, cuma Doku. Atau Magnus di belakang striker Makanya sama kalau lu cek Foden. sekarang Doku bisa, itu Foden. sama sekali nggak di drop. Doku itu hampir semua game yang bukan rotasi ya dia pasti main. Lo mau tau gak yang harusnya di drop siapa? Buat mainin Marmus, Bernardo Silva. Enggak, Itu nggak bisa. Itu jago Oh, itu. work Itu rate jantung. Ball-nya di dia. Itu Jebolnya jantung. Bernardo Silva nggak bisa Jantung, loh. nggak ada Kalau menurut bisa gue kalah. Marmus Bubar City nggak ada Bernardo bubar. Ya, itu jago banget Nggak itu. bisa. menurut gue Umar Marmus ini Kalau bakal tiga, jadi kalau pemain yang cuman ya occasion aja kayak Iya. ada berapa match golin ini cuman dia bukan pemain yang karena menurut gue tadi udah dibahas juga dia nggak cocok sama skema Guardiola menurut gue sih selama City dipegang sama Pep. Omar Marmus akan jadi selalu pemain cadangan, jadi pemain rotasi yang masuk jadi kalau lagi butuh gol dia masuk, dia nggak akan jadi key player karena Haaland masih muda dia butuh Doku, malah cenderungnya sekarang City ngincar left wing lagi kan, Semenyo ada rumor tuh mau Right ngincar wing, Semenyo. Wah terbang sih kalau Semenyo. Nah, jadi Nggak otomatis suka Semenyo. Aneh. Ini bakal jadi kayak Salah satu Jeremy winger terbaik Premier League. itu bakal jadi kayak Doku Kedua. di 1-2 musim awal. Udah. beda lah Doku Udah. Doku di kita dari nggak pernah punya mana? ekspektasi sama Doku dia. Gue di- baru buat konten Semenyo ya oke. Lah kenapa karena lo baru buat konten kita harus setuju sama konten Ada lu? analisanya. Apa nih saya Apa nih share? saya coba? Karena menurut gua Nah, menurut lu deh patah di situ. Mau menurut siapa lagi? Lu begini jago menurut lu. Loh, gua nggak bilang dia jelek. Kita Gua high test. tidak bilang dia jelek. Dia pemain bagus. Tapi untuk masuk di musim dingin ke Manchester City dengan sebesar ekspektasi belum. Gue mendingan Rodrigo atau Kenan Yildiz daripada Antonio Semenyo. Enggak Itu dia lebih takut gambling takut pemain dia lagi. takut pemain bintang. Iya. Enggak kalau Makanya gue dia mending Rodrigo atau Yildiz yang enggak yang kok Yildiz juga lagak banget bisa dapet Yildiz gue lihat. Butuh duit. Apa? Butuh duit. Main Enggak, Juve miskin. Terus dari mana Taf? Habis. Ini tanggal 1 Desember. Yes. Musim selesai, Yildiz pindah. Udah percaya sama gua. Nggak ada duit. Kalau dia nggak pindah, dia bahlul pemain. Dah. Oke, kita balik lagi tadi ke Yildiz. ke Kemar- Semenyo dulu. Semenyo, iya. Lu tahu winger dengan body balance terkuat menurut gua. Betul. Ya, speed ada, Betul. tenang, Betul. klinis. Betul. Paling mendekati ke Sadio Mane menurut gua. Iya. Antoine Semenyo. Maksudnya pemain yang kalau ngomong apa ya? Lu mentok dendang dari dia jauh. golin. Lu Doku mentok mau ngapain? Mentok. Kalau mentok Doku mau ngapain? Shoot kayak Liverpool dari jauh. Lah, Jatuh. Sekali-sekali Doku Doku. mentok jatuh. Ngarep penalti. Semenyo shoot. Untuk pindah di Januari enggak, tapi kalau summer mungkin ya. Tapi Januari Oke, Januari kita Semenyo balik murah. balik. Kita pakai topik Marmus, Oke. ya kan. Kita tahu Marmus main hebat, Ya. tapi memang gak ada tempat Nggak- karena nggak kiri diisi cocok, Doku, tengah udah punya Haaland Foden. 100%. Atau mungkin ini momen Haaland harus di drop. Enggak lah. Justru ini Lu momen kenapa jadi mikirin FPL sih, Rim? Kagak FPL, astagfirullahaladzim apa nggak? Justru ini- ada kebesit di otak gue FPL kagak. Haaland season ini balik lagi ke Adel Tarap. Mau lu main bagus, gue mainin. Lu main jelek, tetep gue mainin. Orang-orang kayak Haaland, lu taruh dia di bench, bukan suatu confidence. Dia malah ntar pas dia main dia malah ngamuk otaknya. Orang ini harus beneran guarantee gue harus main. Mau salah? Kalau menurut gue di sini Pep bakal mainin strong team di dua game ya lawan siapa Fulham strong, Sunderland. lawan Sunderland juga strong. Karena kenapa? Rotasi itu kan sebenarnya nggak tiap minggu. Iya. Dia udah rotasi di Champions League kemarin 10 pemain. Jadi secara game time itu Iya, betul, betul. ini pemain ini squad udah bisa main tiga match dalam 3 Dan minggu. butuh 3 points. Dan butuh 3 Iya. points. Nggak wise menurut gua ketika Empat lah. Arsenal lagi drop point terus dia tiba-tiba mainin second team tuh agak nggak wise. Bentar, gue mau lihat yang main duluan City. Oh enggak, ini winning team. Jadi Bentar. Wah gila klinik ya guys. Bentar. Ini hashtag klinik Gundo ya. Dia selalu berpikir kalau main duluan itu sama main akhir agak beda. main Oke. duluan lo, main duluan lo. Main duluan gua ya, Ya wah, udah. aman. Oke, Kalau langsung kalau aja. gue main Kamis, Ya. wah gue agak deg-degan. Prediksi. Kalau main Jumat, Wah, Prediksi berapa? 2-0 City. 2-0 City. 4-2 Kebobolan. bobolan menurut gue sih. pasti lah. Tapi City menang. Lu naruh Gua 3-1 City. gua 2-0 City. City. 2-1. Players to watch. Marmus. Gua Foden lah. Pengen lihat bisa back to back. Gue juga Foden. Karena lu sudah ngasih gua harapan, lu harus buktikan lagi. Gue Kan gak ada Gyökeres. Erling Haaland.
Ide orang, ada sih orang hidupnya plot twist le. Kita lanjut ke game selanjutnya. Ini ada game seru sebenarnya, itu adalah bahas tipis saja, Newcastle Spurs. Ini yang kalau Spursnya cold terus ya, tapi kalau Newcastle hot and cold. Mungkin gue mau kalau Newcastle gue mau spesifik bahas Voltemade. Itu dia. Coba Rim. Gue cinta banget sama nih pemain, ya Allah, jago banget. Sebenarnya kita juga harus bahas Malik Thiaw sih lagi konsisten nih beberapa match terakhir. Itu juga. Tapi nah, dia tuh yang kenal Malik Thiaw tuh. Dulu gimana sih di Milan, Gundo? Sekarang lagi konsisten loh, Bang Gundo. Gimana ya? Kalau gua, Malik Thiaw tuh pemain super biasa aja. Gak bagus. Biasa banget gitu loh. Ya udah average. Main average sudah. Jadi orang-orang heboh cuma karena dia main 2 gol. 2 gol pas 1 gol? Poinnya VL soalnya tinggi banget tuh. Ya udah gitu loh, pemain yang enggak ada spesial-spesial ya. Kehilangan kan Milan menurut Kesa kan udah hubungan kerja sama baik nih, Tonali. Itu beli apa loan sih? Beli. Oh, beli. Jadi Tonali kan asik nih anak nih yang pemain Milan nih. Coba Thiaw ini fodal. Ya gitu doang. Jadi Milan enggak ada yang kehilangan. Tapi lu ngatain Juve enggak punya duit. Iya. Milan jual Thiaw sedangkan lu enggak punya back, Tomori, Gabia, iya kan? Pavlovic, iya kan? Berarti lu juga nggak punya duit nih jual Thiaw. Iya. Pasti kan? Emang iya. Oh emang deh, Iya, makanya kan gue bilang. Yang punya duit di Serie Como doang udah. Iya, Como doang. Itu pun nggak di-spend. Iya, jadi emang ada. Jadi biasa, pemain yang sangat biasa aja, nggak ada spesial. Oh gitu. Tapi Nanti sekarang gimana? St. James Park, Spurs sih berat menurut gue. Oh iya, berat nih. Newcastle. Spurs kalau di sini selalu diobok-obok. Gue inget banget ada momen Spurs dibantai 5-1 apa berapa ya? 7-2. Enggak, 5-1. 5-1. Iya. Dan ini menurut gua kalau Spurs kalah sih fansnya bakal makin ini ya. Thomas Frank pelatih bagus. Bakal makin marah-marah ya. Thomas Frank pelatih yang Atau walaupun game dia main imbang. 3 back tapi dia bisa adaptasinya 4. Lu mau denger 50.000 orang bunga? Mana? Besok ke Richarlison. Nah, Udah pasti, gue jamin. nih itu Richarlison pasti dibu karena kelakuan dia. Pasti berantem sama Gimares. Oh iya betul ya. Langsung aja Players to Watch. Players to Watch gue. Oh, gue Voltemade. Voltemade total mantap total. Gue asiknya main striker. Kenapa? Ini striker jago parah. Wala. Biasa. Ya lanjut. Better than Gyökeres. Oh iya. Better than sekarang. Better than Gyökeres, better than Isak, better than Ekitike. Sesko. Better than Delap, Sesko udah pasti better than. Joe Pedro juga better sih gue. Voltemade. Gila Voltemade. Kenapa hidungnya? Gatel. Banyak semut nih meja apa lu semprot dong, Pai. Banyak banget semut. Terus Ini soalnya gue manis. Gue player to watch. gue Voltemade juga. Muhammad Kudus. Oh, kemarin golnya memang top lawan Fulham. Muhammad Kudus. Tapi itu orang hot and cold. Lu lihat nanti. Iya. Bagus 1 game hilang. Hilangnya 4 game. Iya. Ntar bagus lagi. Gua Richarlison. Karena gue pengen lihat nih orang mengulah apa lagi. Iya. Gue sumpah sama tuh pemain, gue sumpah. Prediksi Rim. Gue 4-1. Gua 3-0 Newcastle. Nggak pasti Richarlison golin, kemungkinan besar tuh ada. Nggak ada. Gue 3-2 Spurs. Spurs berang. Iya. Hebat. Karena St. James Park menurut gue Overrated. buat tim gede aja, buat tim kecil nggak serem. Kalau ente bener anak beli salt karamel di bawah. Salman, oke. Lu apa? Gua 4-0 Newcastle. Newcastle. Mantap. Guys, ini bukan video biasa. Gue mau kasih tahu ke lu pemberitahuan 2026 Grombol akan lahir kembali menjadi Grombol yang baru nih, Rim. Oh asik ini, maksudnya gimana? Warna baru, Oke. cerita baru, visual baru, konten baru, semuanya baru pokoknya, Rim. Nah terus tujuannya? Tapi gue nggak bisa ngerjain ini sendirian. Gue butuh bantuan daripada kalian. Kita sedang hiring orang yang akan bisa menjadi jantung otak kreatif di Grombol. Lo akan kerja di sini sebagai playmaker. Playmaker? Yeah. Playmaker tuh gimana? Kriterianya apa itu kalau boleh tahu? Pokoknya gini, yang penting lo Gen Z yang pertama. Kenapa? Gue butuh orang yang 100% ngerti sosial media. Lo pakai TikTok, lo pakai IG, lo pakai semua. Lo ngerti dah pakai main gituan. YouTube. Iya, ya kan. Yang kedua, lu tuh aware sama media-media barat, Betul. gitu. Karena gue merasa media barat tuh udah advance banget, udah jauh banget dari segi kreativitas. Jadi gue mau lu tuh yang daftar ke sini, lu tuh udah ngerti permainan-permainan di sana, gitu. Contoh media baratnya ini. Jangan di sini kepanjangan. kepanjangan. Terus yang ketiga, lu wajib gila bola. Lu wajib suka banget bola. Jadi walaupun lu sepinter apapun lu, kalau lu nggak ngerti bola, nggak akan nyambung nanti kontennya, ya kan? Betul sekali. Nomor 4, Rim, Apa? adalah
lo kalau bisa dari Grom Boys, gue mau baik satu daripada kalian bisa join di sini, oke? Betul, karena lebih enak juga kalau emang mereka Grom Boys, mereka udah tahu juga kitanya tuh kayak gimana. Karim cocoknya talentnya di sini, Basya di sini gitu kan. Nah buat kalian yang tertarik dan merasa memiliki kemampuan, langsung aja daftar dan kirim CV kalian ke atas nih, grombol@gmail.com, subject .2 hiring playmaker, oke? Langsung aja, let's go! Kita langsung aja ke game selanjutnya. Yang ada apa yang seru-seru. yang seru-seru? Ada Arsenal yang akan ke GTEC Stadium, Brentford. Sorry, home, di Emirates Emirates. mainnya. Akan menjamu Brentford di Emirates. Gimana nih? Gue mau nanya, Saliba ini udah bisa main? Itu knock doang kan? Kemarin tuh knock yang nggak parah tapi cukup untuk nggak main. Tapi menurut gua kemarin kan Hincapi Mosquera bagus juga enggak, jelek juga enggak. Iya, Do the iya. job kan. Do the Menurut job. gua sih lawan Brentford Harus dimasukin lagi. Brentford yang low block gitu ya. Tapi Brentford tuh seremnya transisinya. Siapa? Dia Igor directnya Thiago gila. ya, siapa namanya? Igor Thiago sekarang bolanya dari Henderson, dari Damsgaard Iya. gitu kan. Tapi menurut gua ini momen rotasi sebenarnya sih. Iya, karena gini, karena saat hari weekendnya tuh kita away ke Aston Villa. Aston Villa yang lagi juga Jago banget, lagi anjing. naik banget di liga ini lagi. Tiba-tiba sepoinnya sama Chelsea. Iya, makanya Kapan Iya. naik? Gue aja kaget. itu dia winning streak. Lo perhatiinnya, gue juga kaget. Kapan naik, Anjing, woy? Aston Villa lewat. Perasaan kan mainnya kan kalah-kalah terus yang di awal-awal kan Watkins Awal. Iya. Tiba-tiba Iya. yang pas Buendia mulai main tuh tep. Apaan itu? Makanya aneh Tapi juga Watkins tetap zong. Wah, itu Gua yang bingung pakai ini di DFL. Ini tuh bisa kalah sama Liverpool dan kalahnya main jelek banget ya. Gue Siapa? bingung Aston Villa. Oh. Di game itu menurut gua saatnya rotasi. Menurut gua masukin Gabriel siapa Jesus. namanya? Jadi sebelum Aston Villa Ah, rotasi dulu lawan Brentford. Oh, Nah, selain dua center back, menurut lu siapa yang rotasi lagi? feeling gue sih Saliba main ya. Feeling gua akan main Saliba Mosquera. Karena Brentford mungkin akan cenderung main defense dan counter, maka kita perlu yang bisa kaki-kaki lah. Oh iya, itu Untuk kalau build up. Hicapi itu build up juga repot. Jadi Saliba Mosquera mungkin akan main. Di sini Calafiori kemarin kan halftime keluar, dia pasti akan main lagi. Nah, Timber ini sih gue berharapnya main Bisa rotasi ya? Ben White. Gue berharapnya main Ben White karena kita perlu overlapping fullback juga untuk ngebongkar si inilah si low Lo mau blocknya menghadirkan Brentford. segitiga Arsenal Iya, zaman gue baru mau Iya. bilang iya. Dan- Saka dan di Odegaard, sini- Odegaard main. Dan di sini gue akan Odegaard main. dan Odegaard, gua White, Saka. dan gue akan ngeres Declan Rice karena kemarin main 90 menit dan Zubimendi kan keluar menit 60. Tadi Tapi gue Declan Rice belum pulang katanya. belum pulang. Di kantongnya James. Nggak ada, Canda. nggak di kantong, masih loh. Udah beda hari loh padahal. Le, yang di kantongnya Eze. Kalau kita Oh, iya. jujur-jujuran, Oh, kalau Eze. Declan Rice enggak dong. Ya dan gue tadi pingin Odegaard, Norgard di tengah mau eksperimen sekali, tapi kayak nggak mungkin. Itu Kayaknya- mungkin namanya dikit mirip Jadi kan? kayaknya Mungkin. jadi Norgard belum pernah main ya? jadi Cadangan mungkin di doang. sini gue pinginnya ternyata mainin Zubimendi, Norgard. Ngapain Zubi dibayar lagi? Karena kemarin cuma 60 menit lah. Itu mungkin karena harus di drop juga dia tuh. Enggak, karena harus nggak bisa lah lu kalau ngeluarin Declan Rice sama Zubimendi terlalu berbarengan. ekstrim ya? Terlalu ekstrim Iya, menurut dan gua. dia nggak punya- dan dia squad DP jelek. Nanti tim gue ekstrim kita bahas. Terus. Dan jadi gua ngerasa di sini Zubimendi malah harus gantian nih. Zubimendi menit 60 cabut, Declan Rice masuk. Jadi bakal main Norgard bersama Zubimendi, Odegaard mainin. Ya, Eze Terus menurut gua Gyökeres striker dulu, Merino istirahat. Madueke Martinelli. Madueke, Saka mungkin main, boleh Saka ya, Saka harus main sih. Gara-gara form Iyalah. gara-gara form kemarin yang agak kurang buat naikin percaya diri harus main, tapi 60 menit lah, Saka 60 tapi menit. kirinya Madueke menurut gua perlu yang bisa gocek-gocek, dan kalau perlu gol Martinelli masuk seperti biasa. Trossard mana? Nggak tahu nih dia udah balik ke belum, tapi Dia kemarin cedera? cedera lawan Bayern cedera. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi harus main pinter rotasi, dan ya harusnya dengan main rotasi juga bisa menang sih. Nggak ada alasan untuk kita drop point di match ini. Nggak mungkin lah. 3 poin wajib. Nggak Walaupun mungkin menurut kalah. gue bakal kompleks nih game ya, karena Brentford nunjukin nyusahin tim. Lawan lu, lawan Liverpool, lawan Chelsea, Ya, gua kalah ya. nyusahin banget kan. Jadi ini game nggak mudah sebenarnya. Nggak pasti menang. Tapi wajib menang. Pasti Wajib. menang. Oke, langsung aja prediksi. 2-0 Arsenal. 4-0 Arsenal. Ekstrim bener. 1-0 Arsenal dramatis. Gua ini lagi cenayang deh. Lagi cenayang loh 3 match belakang loh. 3 minggu belakang. Saya
sama lagi 1-0 tapi nggak dramatis. 1-0 tapi Habis itu alot gitu. enggak juga enggak sorry 3-0 karena bakal Gua out. 4 dibilang ekstrim, lu 3 beda segol doang. Iya gue nggak tadi karena 1-0 golin habis itu Brentford akan keluar kita masukin Martinelli dan lain untuk ke kill the game. Players to watch. Ya gue Saka lah, star boy. Gue membuktikan kalau gue masih ke Saka tidak balik ke performanya sama. Gue temenin Saka biar nggak sendirian. Gue Iya. penasaran Odegaard bisa balik apa enggak performanya. Gue Odegaard lagi. Odegaard. Saya Gyökeres. Saya mau Anda main langsung golin dan bisa ya golin lah udah pokoknya golin intinya. Oke, siap. Kita langsung ke game selanjutnya. Ada Chelsea yang akan bertandang ke Elland Road. Konteks. Tidak ada Caicedo. Tidak ada James. Karena James sudah resmi tidak boleh main. Lah itu stadionnya Haaland. Kenapa? Kenapa? Elland. Erling Haaland. Oh, Elland. Elah. Enggak, si Maresca udah ngomong no. It's a no, 100% no for James to play again on Damn. Wednesday. Suno Caicedo and no. Berarti Lavia ini enggak? Lavia juga cedera. Andre Santos. Jadi Andre Santos Dan bersama Enzo Fernandez Yes. dan Palmer kayaknya. Oh Iya. the return of Cole Palmer, the most overrated player of all time, the one that only The one that destroys PSG. Nggak, udah capek. and never play against Arsenal because he always hide against Alti. Nanti di Emirates. Jadi emang Emirates belum dikasih es kayak- batu kan? jadi kayaknya emang Enzo asik Maresca sih. nge-prepare big match ke Elland Road dengan mencadangkan Cole Palmer untuk main di game ini dan Nah, tapi gimana menurut lo? tiga poin lah. Enggak, platformnya Chelsea tanpa, artinya rest defense-nya tanpa Caicedo dan James. No issue sih ya. Hah? No issue. No issue ya. Menurut gue Chelsea akan weekend lawan siapa? Weekend lawan Bournemouth ya? Bournemouth away. Nah ini nih yang PR, ini yang PR ini. menurut gue PR nih karena main di hari Kamis. Bentar, main di hari Kamis. Pira, terus- Wala juga Mulai lagi nih. Bentar. Jadwal lagi. Jadwal. Iya, Kamis 31.15, oke. Jadinya Chelsea Apa itu 31.15? 03.15. Istirahatnya cuma enggak sampai 2 hari istirahatnya. Iya. Gila. Perjalanan sih deket ya. Hah? Iya, dari London Bournemouth ke- deket, ke Iya. Leeds lumayan. Ini lawan Leeds kan? Iya. Udah. Karena Leeds nih, sorry, ini gue cuma Enggak, sebentar. gue karena ngelihat apa? Karena ngelihat apa yang mereka lakuin ke City. Nah, ini justru nih, ini kena Lu lihat City sih. sini kena mental ya. Orang nonton. Match ini akan dipecat 5 pelatihnya. game berturut-turut. Berarti yang mecah Match- Chelsea lagi. Chelsea, yang mecah. Chelsea, ini Chelsea lagi. Chelsea. Oke. Dah, gitu. Karena menurut gua di game City kemarin Leeds sudah habis. Udah pasrah, pelatih juga kelihatan muka sumpek. Jadi Chelsea pembantaian dan bikin dipecat. Nah, ngomongin soal run-nya Chelsea nih. Kalau pakai bahasa kan Chelsea contender. Kalau menurut gua Chelsea bukan. Tapi yang pasti kita mengharapkan positif lah nih Chelsea Iya. nih. Desember, Januari positif. Menurut lu Cole Palmer dengan baliknya Palmer nih ngeboost Ngerusak apa ngerusak? Ngebus lah, extraordinary. Tergantung match besok. Kalau emang match besok dia sebagai starting 11 dan dia works, ya it's okay. He will find a way. Cuman kalau emang di match besok dia yang kelihatan nggak works, Enzo don't fix what's not broke apa? Don't fix what ain't broken. Don't fix what ain't broken. Kalau menurut gua nih menurut gua Chelsea agak kesandungin ntar di Bournemouth. Kalau di sini menurut gua nggak Ama ini kesandung. bakal dipecat pelatih ini. Karena Leeds tadi our- kompleksivitas gak ada Caicedo ini jadi kayak ngerubah dinamika. Nah makanya gue penasaran. Tapi kalau di game ini menurut gue Estevao harus start clear, Palmer start, Enzo start, Andre Santos start, dan menurut gue di sini platform di mana di tengahnya bakal Andre sama Cucurella juga, dan Enzo sama Palmer jadi outlet nomor 8 dan 10 yang ngegedor Leeds. Atau kalau Cucurellanya lagi maju, Enzo-nya mundur. Tapi Kukurela kayak di ini sih. Kukurela juga butuh istirahat, Bro. Pengganti siapa? Hato main ini kayak. bekat kalau Hato Garnacho main Enggak main gini, berarti. kita tahu Hato good player. Emang dia not as good as Kukurela, nggak selevel memang. Tapi dia good player, good backup player lah. Dan dia harus dikasih platform menit bermain. Kalau nggak bisa, apalagi Tapi so far mau ngomongin dia- jadi contender, lo mau meres Kukurela sekarang. Nangis Akhirnya di Februari Februari. nangis. Kalau ngomongin talent, Hato ya salah satu talent terbaik Iya. di Belanda. Kapten Ajax umurnya muda tuh Iya.
nggak mudah. Cuman dan saat inceran Arsenal juga dulu Hato sebelum kita beli siapa? Hincapié atau siapa gitu. Mosquera. Cuman kalau lo ngomong presiden season ini kan yang gue inget ya, dia lawan Brentford main jelek banget. Lawan Brentford waktu itu. Iya, main ya kan? Brentford, ya. Abis itu lawan Ajax. Abis game-game Abis itu itu Ajax kan. Bagus. Presiden yang dia main bagus apa selain Ajax? Di Premier League ya? Jeleknya cuma Brentford. Di sempat mana Coba lawan apa lagi? gue buka, lo ngobrol yang lain, gue buka. Seinget gue, Hato ini belum nunjukin di Premier League. Seinget gue nggak tahu juga. Coba gue makanya cek kan. dulu. Kalau gue ngerasa yang harus main itu Mark Guyu. Ya, itu wajib. Itu waktunya. Delap buang. Dia main di Carabao, asis Apa dia lawan lakukan? Wolf. Lawannya Wolf. Ya makanya masih Main belum di Ajax bagus 90 belum menit. convincing menurut gue. Main di Liverpool jadi center back, ingat waktu menang. Oh iya itu ya. Oke, that's game 1. Terus lawan Brighton kita kalah. Terus lawan di EFL lagi lawan Lincoln kita menang 90 menit. Lawan MU. Udah sih. Tapi waktu yang tepat Memang lawan belum Liv. meyakinkan. Nah, menurut gue makanya benar juga setuju. Memang dia belum meyakinkan so far. Tapi dia butuh waktu dan tempat untuk membuktikan gitu, ngerti nggak? Nggak bisa diumpetin terus, mau jadi apa diumpetin terus? Ya pakai. Jujur menurut gua waktu yang tepat Harus lo pakai dipakai, sekarang. iya. Mau diumpetin lu mau jadi apa? Ya, berarti Pemain dibeli, datangnya harus siap. Iya. Gitu loh. yang bisa selain Hato yang kiri siapa lagi ada? Gak ada. Badiashile paling mentok-mentok. Tapi kan dia bagusan CB. Iya, Mendingan bagusan. dia mainin CB lah. Gitu. Ya kalau mungkin mau main dengan konteks Bournemouth. Hato harus main sih menurut gue. Ya Hato mungkin bisa Nah, main. Dia iya. Cucurella kesian lah. Ini waktu yang pas Iya. buat semua tim buat rotasi, buat Rotasi, mencoba atau bukan mencoba Kecuali sih satu maksudnya. tim. Siapa? MU nggak boleh rotasi. Iya, harus mau kapan? Iya mau kapan? Mau pakai alasan oh dia belum siap. Iya, harus siap. siap-siapin. Nggak Lu bisa. misalnya mau perang Kadang tuh di sepak bola ada the power of kepepet. Iya. Lu tau kan kalau lu tiba-tiba kejebolan tuh keluar. iya harus Kepepet. begitu. Kayak Ini gitu gue aja. feeling Tyreek George main deh. Bisa jadi. Bisa jadi. Garnacho yang pasti main menurut gua. Iya. Iya, STV Garnacho kayak start. kemarin halftime harusnya main sih. Bisa kiper juga ganti Jorgensen. Iya. Oke, langsung aja kita ke prediksi. Gua nggak usah banyak-banyak. Gua 3-0 Chelsea. Gua dikit aja 5-1 Chelsea. Leeds. Ya Goblok. Chelsea Kosong. lah. Coba lagi 0-2 Chelsea. Saya bukan prediksi tapi harapan ya. Kalau prediksi sih Enggak prediksi lah. prediksi ya. Berarti 3-0 Chelsea gue. 3-0. Kalau harapan? Harapan Imbang atau kalah? 1-0 Leeds. Iya. Gua menit 95. Players to watch gue udah pasti Cole Palmer. Gue mau lihat dia kembali menginjak lapangan. Gua Enzo Fernandes menjadi 8 ngasih trouble. Mark Gui. Mark Giu Giu. bisa main tuh. Bisa main. La Masia, nanti kalau La Masia Nomor 1. terbang-terbang Nomor nanti. 1. Saya Andre Santos. Setelah Oh, man iya. of the match melawan Burnley, apakah bisa Lagi. memainkan peran Oh, iya, kayak betul. Sedo? Siap. Oke. Ya, Sedo. Match terakhir ya. Kita lanjut MU ke West Ham. Liverpool Oh Sunderland. Liverpool ya Allah. Liverpool Ada tadi lupa. Liverpool kita lupa. Menjamu Sunderland. Menjamu berarti Ini- di Anfield. Lo tahu Sunderland kemarin dijebol 2-0 sama Bournemouth 3-2. Comeback. dalam 15 menit, comeback 3-2. Granit Xhaka. Dan Caka umpannya ke Traore lihat. Gila. Lihat umpannya. Iya. Lo tahu nggak dia posisinya di half space kanan. Dia udah ngadep ke corner kiri. Ngebayangin nggak? Ya lo bayangin Saka lah di situ. Saka tau kan? Abis cut inside di half space kanan di zona 15, ngebayangin? Ngebayangin? Atau STV lah. Ya, Stefan di zona 15, ngebayangin? Biasa cross dong. Iya. Cross dong. Iya. Tiba-tiba ada temen dia di tiang dalam. Dia pura-pura cross, bolanya masuk ke tiang dalam. Dipas. Pas bawah. Diterima sama Traore kosong, geber, jebret, 2-2. Keren. Mewah. Itu yang Makanya perlu- menurut gua harusnya Arsenal tuh punya Jaka. Mungkin menang lawan Chelsea kemarin kalau Jaka. Oh iya sih, dari 2001 juga Jaka main menang. Iya, Jadi makanya bener tuh. juga. Iya kan? Nggak kalah juga Harusnya nggak ada gitu. Jaka itu kemarin. Nggak, tapi emang Granit Xhaka ini menurut gue pemain yang sempat ada Dia late bloomer ya. Dia ada sebenarnya dari Arsenal pun dia itu sebenarnya pemain Dulu nggak kayak gini ya. Nggak, nah ini masalahnya. Enggak, gua Dia ngelihat pemain- Jaka bagus banget itu Arsenal kerah. Iya. Musim terakhir dia itu. Bukan musim terakhir, dari musim awal kita kontender. Musim terakhir dia sebelum ke Leverkusen baju Arsenal apa? Nggak inget gak yang dia sama Zinchenko awal baru dibeli Iya. dari City invert. Iya itu kerah. Itu bukan musim terakhir Jaka. Itu udah gua hafal. Emang itu musim terakhir Jaka? Bukan, Nih, bukan. Gua kasih sama lu. Baju Nih. enggak W-nya pink Nih, bukan? gua hafal ya. Nggak, Gua hafal W-nya jersey pink Arsenal. bukan? Enggak tahu. Gini. Dia pertama kali jadi contender baju kerah. Oh, yang ada musim berarti 22-23. Oke. Zinchenko Dia pindah ke- Gapsus first season. Iya. Oke? Iya. Oke. Oke? Oh, itu Musim Mas tahun. depannya Oh, iya. udah PO baju emas. Karena dikira bakal juara. Musim depannya garis emas.
Oke, Jaka Yang udah hitam. enggak Leverkusen. Oh enggak ya? Oh iya. Putih Iya. merah tapi ininya emas. Jadi lupa. Oke, ininya emas. PD juara. Oke, kira bakal juara kan tuh, kagak juara kan? Iya. Nah, musim depannya ini biru. Musim ini merah. Gua hafal. Nah, paling gila Jaka di ingetan gua adalah waktu di Paikera. Iya, tapi Itu musim terakhir kan? Iya. Sebelum itu, gua nggak terlalu nge-rate Jaka. Nah, makanya gua bilang dia late bloomer. gue nggak bisa bilang late bloomer. Dia gini, Jaka sebelumnya selalu punya problematika yang sama. Dia tuh pemain yang sangat emosional, yang kadang-kadang kalau dia udah bener-bener frustasi di game dia akan clumsy parah. Dia sempat ribut sama fans Arsenal, tau gak lu? Iya itu yang dibu. Banting ban kapten. Iya itu. Ada zaman Apa momennya dia dia keluar. ngefakin? Bukan Dia zaman ngefakin fans ya? Aubameyang ya? Bukan dia dibu, abis itu nggak dia gini. Iya. Gini. Jadi gini lah. Gue banget. Dari awal memang kan dia nggak beruntung kan, dia cuma nikmatin Arsenal yang enak tuh zaman-zaman Sanchez akhir-akhir tuh, Ozil Sanchez akhir dia masuk 2-3 tahun, habis itu Arsenal downfall-nya Wenger, masuk Emery, dia kan nggak terlalu ngerasain banget lah. Jadi memang baru benar-benar kelihatan, memang gue setuju di zaman Arteta yang akhir-akhir itu. Cuma sebenarnya dia selalu jadi pemain yang pivotal banget di tengah, ibaratnya leadernya. Cuman yang evolve dari dia adalah di season yang dia kerah itu, dia sudah nggak terlalu emosional Mentalitinya banget. kayak berubah. Mentalitinya Ya berubah. itu late bloom kan nggak harus skill. Late Iya, bloom itu kan mentalitinya late kadang bloomer. stabilan emosi lu naik tuh, seret. Tapi kalau skillnya, kalau lu ngebayangin Jaka tuh kayak lu lihat Henderson-nya Liverpool, pemain yang steady, yang bukan yang jago banget tapi sekarang jago banget, that's the point. kontrol tengah Lu gitu. ngerti gak? Sekarang jago banget menurut gua. Nah itu kan juga ada, menurut gua ada peran evolve-nya Arteta itu mainnya di nomor 8. Dari situ Tadinya 6. tadinya kan benar pure 6 di nomor 6 itu. Dan tadi bukan 6 sih, karena Wenger kan main pivot 2 le. Coquelin, Xhaka kadang, jadi selalu main pivot 2. Nah begitu Arteta masuk dimainin jadi 8, Alonso ngelihat itu kan, ngelihat dia tuh bisa jadi leader di situ, dan di posisi itu dibelilah dan jadi part of invisible-nya Leverkusen. Oke. Dan sekarang dibeli sama Sunderland, masih ada nih orang. Nah, Anfield menghadapi Sunderland yang magis banget nih. Regis lebris magis menurut gua. Yes. Musim ini adalah musim Sunderland. Ini another nightmare apa Liverpool mempertahankan performa dia kemarin. Alot. Liverpool mempertahankan Alot 2-2. Anfield. We know Sunderland gak sejago itu. Ngaco lu. Peringkat berapa Rim? Jago. Jago Rim. Lawan Sunderland berapa skornya lu? 2 sama. Lu? Kalah 2-1. Gue menang 2-0. Gue boleh kasih statement Iya, Sunderland bukan gak jago? Rim, tim Lu Anda kan holistik tim Anda kan dong. ngablu Rim. Boleh, Sama boleh. Gainsby Nggak jago kalah, sama ini dibandingkan menang. United, tapi dia tim jago kan. Iya, emang Iya jago. itu. Gitu, gue juga sampai sekarang bingung kok Loh kita bisa itu menang ya. justru patternnya Rim. Kan lawan tim jago menang. Tim jago kalah kan tim lu selalu begitu. Iya. Nggak, gue juga bingung kok kita aneh sumpah kita menang sama Sunderland. Nah, Cepetan Anfield. Anfield menurut gue it's another breaking point for the team. The team wants to win. The team really wants to win. The team bener-bener beli Astro. udah bukan di tahap Lanjut. Ngomong. Dia gampang banget distracted. the team udah bukan di tahap untuk ngerasa kalau misalnya Arsenal dipecat, enggak, timnya udah bilang udahlah, udah waktunya kita fokus, fully fokus lawan Sunderland, kita gas total, kita beri, kita kasih tahu, tell the world that the Liverpool is coming gitu. Cuman ntar di Desember, di Januari, Februari, pas udah window tutup, mereka nggak beli siapa-siapa. Tapi baik lagi sih, ini momen Liverpool nunjukin giginya. Karena kalau lu bisa menang lawan Sunderland, apapun mannernya, main bagus, main jelek, dramatis, comeback, ini ngebawa Liverpool untuk bangkit menurut gua. Betul. Setuju nggak? Setuju banget. Tapi menurut gua nih bakal jadi game yang alot banget sih, Alot. dan baik lagi di sini gue mohon banget sama Arne Slot, line up-nya yang benar. Kiesa ya? Iya sih, kalau nggak ada Kiesa juga mainin. sakit menurut gua. Ini Karena dia akan lawan, dia butuh lawan Inter Milan. iya. Hari Rabu, weekendnya dia lawan sebentar. Weekend dia lawan Leeds sih weekendnya. Ya either ya hari ini lawan Sunderland Kiesa atau Leeds Kiesa start. Kalau dari dua ini nggak ada Kiesa, Gue sih problematik. Januari langsung minta Iya, cabut, request cabut, transfer. cabut. Apa ya, kayak feeling gue something. Mungkin Kiesa gini gue tahu. Jadi gue belum pernah gue ceritain ke orang-orang kalau gue dapat info ini. Jadi Kiesa waktu itu lagi ngobrol sama siapa, Fabio Carvalho. Ketemu di mana? Kan di Brentford. Nggak ketemu ya? Fabio ketemu. Carvalho-nya Brentford. Iya. Enggak. Oh ya, dia lagi ngobrol sama Gakpo. Nah, ketemu pasti. Lagi ketemu Gakpo, dia lagi jalan di lorongnya Anfield gitu. Terus si Gakpo gini, dia kayak Gakpo nanya, "Ente rambut
Lanjut, Ri. Lanjut. Saya Ya, kan lu distracted saya kan banget sih, Ri. mendengarkan. ente rambut zen banget gitu kan, gue juga harus ada Gakpo-nya. Ente rambut zen banget, sah gitu. Iya, bagus banget rambut lu. Iya bagus banget rambut lu gitu. Terus si gue siapa? Ya? Lu Nggak tahu. Kiesa, gue Gakpo. Enggak, lu Jesa. Oh, gue Kiesa ya? Iya. Iya, bagus Rambut emang. lu bagus Dari banget, zaman iya. bapak gue emang udah begini keluarga gue. Iya, terus gue Kiesa nih kan. Kan gue Kiesa. Rim, capek Rim, udah enggak. Gue Kiesa. Udah. Enggak, lu yang bilang, lu yang bilang. Nggak, Nggak, lu yang udah yang bilang. benar. Nggak, sebentar. Sebentar. Arne Slot makan spaghetti pakai saus Diam, pakai diam. Mainin Black. Deh, diam. Kita menjadi Oke. manajer kapan? Menjadi Udah, manajer. nanti manajer. Oke, Nah, terakhir ya. Kalau nggak dimainin juga Kiesa, Leeds dan Sunderland ini pasti ada problematik internal, gue bisa pastikan. Dan menurut gue deserve, benar kata Basya, Kiesa cabut aja. Emang Cabut aja. Milan. Nggak bagus buat karir dia sama sekali. Klub-klub Italia pada welcome kok. Atau Iya, atau ke Newcastle. Kan butuh right wing tuh dia. Iya. Iya. Cocok Yaudah, lagi bener. langsung aja kita prediksi. Kalau gue berharap ini game milik Liverpool ya, karena kesian gue Liverpool. Jadi gue prediksi 2-1 Liverpool. 4-1 Siapa? Liverpool. Enggak, sorry. 2-0. Liverpool. Bentar. 3-2. 2 sama. Seri. Seri. Waduh. Akan ada hal dramatis, akan ada Wah, mulai pada main wali ini. kartu merah Mulai ini bakal ada. main merah, main wali loh ini loh. Merah ada Kartu ya? merah ada. Oke. Bentar. Tapi yang equalizer Mau nanti ikutan. Liverpool ya. Ini selebrasi Jing. 2-0 Liverpool. Oke, sama kayak gue loh berarti. Oke, players to watch. Birds. Capek udah gak mau nonton Birds, gue udah capek. Iya. Gua. Enggak, match-nya jam berapa? Jam 3 kan? Iya. Kalau emang gua gak nonton juga kayaknya. Gua Gakpo terbang. Go Ekitike. Gue ini, tau nggak yang ini? Bobby. Firmino. Nggak, Bobby. Tapi Gakpo Robertson. bentar. Broby, Gakpo Bro pasti Sunderland. rotasi ya? Iya. Pasti rotasi gak sih Gakpo? Mungkin. Kiri dia gak pernah rotasi kan? Dia nggak selalu dimainin Gakpo Apapun kondisinya, Yaudah, gua Gakpo. pokoknya aku selalu mainin Gakpo. Nah, kalau lu tuh ngajak kenapa? Ya lu, gue Gakpo, lu Brian Broby, lu Bobby. Ekitike. Hugo Ekitike Karim. Lu mau gue cerita nggak kenapa Gakpo main 90 menit itu? Kenapa? Nah, jadi gini. Nah, gue Jesa nih misalnya. Lu Gakpo. 1, 2, 3. Bentar ya, kok agak kontradiktif ya? Saya 2-0 tapi player to watch-nya Bobby. Ya kan 2 gol Broby. Nggak sih, Oh 2-0 iya. Liverpool. Oh iya, Biarin beramat ya, biar lu mikir sendiri. 3-1 ya. Birds. Verse ya deh, oke. Lanjut kita ke game terakhir nih, Rim. Lu Udah, pisah nggak usah sendiri. lah. Ngapain? United pisah sendiri di hari Jumat. Ya, jadi Pisah sendiri, ya. Premier League kesian lu nggak masuk Eropa, dikasih Mereka suasana. akan menjamu West Ham. West Ham ya? Iya. Ya, betul. Menjamu West Ham di Old Trafford. Oh, West Ham di bawah Nuno, hot and cold, kadang bagus, kadang jelek. Game Jujur kemarin aja. cold kan? Kemarin jelek ya. Ya sekarang jago, fix. Fix jago deh. Player to watch Wan Bisaka. Kayak kalah gitu ya. Player to watch Wan Bisaka. Atau kayak Bisaka gembel aja. Feeling gue kalah. Nggak usah Enggak sosok lah. humble deh, lu udah mulai juga Menang, menang. lu. Ini game punya Zona United. humble. Menurut gue ini menang telak. Ya. Feeling gue United Bantai ini. menang West Ham bantai. telak. Problem sama West Ham itu bukan hanya tactical, bukan hanya dia nggak ada sosok West Ham. Dia ngandelin Paketa, tapi Oh, nggak ada Paketa Paketa. sosok tuh kan Paketa kan sosok sebenarnya kan. Tapi Paketanya nge-let down terus. Timnya tuh jadi hancur gara-gara dia. Terus focal point, nggak punya focal point. Callum Wilson Wilson. kita tahu mediocre kayak apa. Fulkrug butuh berapa ratus musim di Premier League agar dia nyetel. Kita Berapa nggak ratus tahu. chance bukan musim. Hah? Iya. Chance. Berapa ratus musim main zaman nih gitu Ya ini. makanya masa main 3 musim nggak pernah nyetel. Kan berat dong. Apa 3 musim? Udah, itu cek. Ngaco. Dih. Hampir Cek. lah, hampir. Cek, Fulkrug ini baru season keduanya. cek, Ih, nggak percaya nih orang. cek, Cek Fulkrug sebelumnya di mana, Mas? cek. Fokus belum. Bentar. Oke, lu gimana Rim? Masa nggak pede Rim? Enggak. Iya karena lawan West Ham hot and cold. Kita hot and cold juga sama. Jadi musim kedua Fulkrug sorry. Terus, lu nggak hot and cold. Menurut gue United jauh lebih stabil. Khususnya di backline ya. Nggak gampang sama sekali United tuh jebol. Sama sekali nggak gampang. Kita harus ngedrop Euro. Dengan sih. adanya Lamens, permainan Lisandro, ini saat tepat lo main Lisandro Martinez. permainan Lamens karena ada Lamens walaupun Lamensnya B ya. Walaupun Lamensnya B tapi somehow semuanya stabil, backline comfort gitu loh. Beda banget dibanding Bandir sama Onana.
Onana tuh kayak deg-degan, nggak yakin gitu. Nah ini yang menjadi modal menurut gue Manchester United musim ini. Makanya gue bilang prediksi gue United minimal 2 Conference League. Ya Allah, minimal Conference League jahat tuh, itu jahat. Minimal. Itu minimal loh. Maksimal? Best bisa Champions League. Iya. Best Prediksi juara gua dong, masa Champions best aja enggak juga lah. tetap nggak juara. Masa best juara? Iyalah kalau minimalnya kalau Kalau Ture Cepetan dong. ya Gue mati nih podcast lo begini terus ya. enggak sabar ya. Ini orang harusnya dicadangin tuh kan. Nok nih orang. Kalau main bola dia nok sebenarnya. Ini gue paksain main, maafin ya. Ini jatuhin nok sebenarnya. Kagak soal ini- Otak lu nok nih. ini kalau pemain Dorgu, Omar Marmush, Liam Delap. itu Omar Muslim enggak ada yang main-main kan. Iya. Enggak kalau Menurut gue harusnya lo pede WSM bapuk. enggak MU aten cold parah, kita bisa mau pede dari mana? Kita benar-benar tergantung pemainnya lagi pada siap main atau enggak, lagi pada ready apa enggak. Dan gua nggak tahu Amorim ada pikiran untuk mengorotasi apa enggak, karena Yoro clearly kalau dia nggak dimainin di kanan dia harus dicadangin. Mateus mana? Cedera Mateus nih apa? Kenapa? Cedera apa tiba-tiba? Mateus siapa? Gue juga Kuna. bingung. Ada apa dia tiba-tiba nggak main nih? Gue bingung. Oh Kunya. Tapi kan ada Cobham Boy. Nah iya ada dia betul. Cobham Boy. Dan gue gue Mainu salah satu pemain yang gue sangat setuju dengan pilihan Amorim untuk nggak mainin dia. Karena gue sekarang pakai refleks untuk pemain 18 tahun. Kalau sampai sekarang lo unjukin kalau dia sejago, gue jago tapi dimainin nggak works akan mempengaruhi ke mentalnya. Ya. Kayak begitu. Dan ya gue ngeliat, iya gue berharap di match ini saya ada rotasi. Gue berharapnya di situ. Pastilah. Gue berharap beneran maksudnya nyoba setidaknya mainu beneran dari awal. Itu setidaknya dicoba lah. Cuman ya kita tahu kemungkinan besar kayaknya Karena hari Selasa Anda menghadapi Wolves 3 poin lagi. Terbang tim lu. Makanya gue bilang United Terbang tim lu. diuntungkan. West Ham Wolves terbang. iya habis itu Aston Villa, Bournemouth, Habis itu Bournemouth. Aston Villa. Rim, lu percaya sama senioritas nggak? Gue kena ngerasain dari SMP SMA. Nah, Amorim ini harus tunduk, harus hormat sama Nuno Espirito Santo, kompatriotnya di Portugal. Penting lah. Dan musim lalu di Forest menang loh Forest sama MU. Jadi kayaknya di sini akan tunjukin lagi. Lu Tunjukin, mau bawa Rim. Game 3 back. Tunjukin baby. Maju. West Ham baby. Maju Esam. Nuno Espirito Santo akan buktikan. Thomas Frank, Oliver Glasner, tenang. 3 back terbaik itu tetap di kita. Nuno main Bukan pas back Bukan di sekarang. Amorim. Todibo kan. Ini aneh Empat banget. back. Todibo tuh inceran kita loh dari dulu. Iya. Ya gara-gara owner lu, gara-gara owner lu sama. Cuma Juve nggak punya duit aja. Apa? Juve ngincer. Enggak, itu juga aneh. City bisa beli Savio. Kita nggak bisa beli Todibo. Aneh tuh. Iya. Sampai sekarang. Tapi ya bagus lah dapat enaknya. Euro, dapat Euro. Iya. Ya udah, Akhirnya. waktu tinggal 30 detik saya tutup podcast ini. Lah, belum prediksi. Oh iya, bener. Belum ini. Prediksi berapa? Gua. Gue 3-0 MU. Gua. Gue 3-0 MU. Gue 3-0 MU. MU gue 3-0. Nggak tahu kayaknya sih 3-2 West Ham. Gak bisa golin West Ham. Gue 2-1. Gua 2 sama. Player to watch. Bruno Fernandes. Jatuhnya busuk. Jatuhnya busuk. Oh ada presiden loh ngelawan tim kecil sulit. Ah, gua 4-1, sama 4-1, Nuno sorry. Espirito Santo kalah. 1 United. MU lah. Gue 3-0 United. 3-0 United. Baca 2 2 sama. Players to watch. Bruno Fernandes. Saya Bowen. Iya. Busuk. Jatuhnya busuk. Gua the one the only BM. Brian Mbumo. Gue juga sebelum AFCON dia mau start padding. Kan dia lagi nego kan, Mau MU start padding. sama Gak Afrika. bakal dikasih. Lagi nego kan, aduh please Nggak dong. bakal dikasih. Dia nggak usah AFCON, dia lihat jenggotnya jelek katanya begitu. Gue Mbeumo, lu Mbeumo, Brian, Bowen, Bruno sama Fernandes. Oke, itu aja guys untuk prediksi midweek atau preview Liga di midweek ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis untuk reviewnya sekaligus preview untuk ini bola mulu pokoknya ya. Jangan bosan-bosan. Thank you karena Gromos sudah Dorska dan jangan lupa akan info Guler season 2. Oke, kita ketemu lagi. Bola atas, Karim Nasar, Bang Gundo dan Basya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.